dugaan penyebarluasan data pribadi nasabah penyimpan yang terikat dalam perjanjian simpan menyimpan yang termasuk dalam kerahasiaan bank menurut undang-undang perbankan. Jas pengalamanku, logikaku, pikiranku, keyakinanku, pemahamanku, pengertianku, ingatanku, dan pendapatku. Berawal dari perjanjian kerjasama antara PT BCA TBK dan kantor cabang bank asing Citibank NA yang saat permasalahan saya ungkit ini saat itu masih berkedudukan sebagai kantor cabang bank asing, dan mungkin setelah, kalau tidak salah, setelah berlakunya OJK tahun 2012 atau 2013, ada ketentuan yang menyatakan bahwa kantor cabang bank asing harus berbentuk korporasi perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Indonesia, bukan lagi mengacu pada kantor pusat di luar negeri. Perjanjian kerjasama antara PT BCA dan Citibank NA itu terkait kesan untuk mempermudah transaksi pelunasan pembayaran tagihan kartu kredit Citibank melalui kartu debit ATM BCA. Kesannya mempermudah nasabah gitu. Tetapi mungkin lupa bahwa nasabah penyimpan itu dilindungi undang-undang kerahasiaan bank secara jelas dan tegas dan tertutup. Karena di dalam undang-undang perbankan itu juga dijelaskan bahwa kerahasiaan bank itu meliputi informasi data pribadi. Artinya juga nama, identitas, nomor rekening, gitu kan, simpanan dan lain-lain jelas sangat dilindungi oleh kerahasiaan undang-undang perbankan. Demikian juga nasabah debitur, jelas data pribadinya juga dilindungi oleh undang-undang kerahasiaan pribadi, karena seingat saya dalam perjanjian simpan menyimpan antara saya dengan PT BCA tidak diatur mengenai penggunaan data pribadi untuk disebarluaskan kepada pihak lain tanpa persetujuan saya selaku nasabah penyimpan. Dan demikian juga data pribadi nasabah debitur Citibank. Saya kira saya juga tidak menandatangani persetujuan atau kesepakatan untuk memberikan izin kepada Citibank untuk menyebarluaskan data pribadi saya kepada pihak lain. Jadi intisarinya interkoneksi pembayaran ATM pembayaran tagihan kartu kredit melalui ATM BCA, jelas kerjasama itu meliputi pertukaran data pribadi. Nah, namun jelas pertukaran data pribadi itu melanggar hak-hak privasi saya, juga melanggar diduga juga melanggar undang-undang kerahasiaan bank, gitu kan. Selain juga bahwa itu dilakukan tanpa persetujuan. Rasanya sangat tidak mungkin apabila sebagai nasabah, baik saya nasabah penyimpan atau nasabah debitur, secara otomatis memberikan izin kepada para pihak, yaitu PT BCA dan Citibank, untuk mempertukarkan data pribadinya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan. Saya kira itu tidak ada perjanjian itu. Dan kalaupun ada, silahkan dibuka perjanjiannya. Saya akan mempermasalahkan ini kepada pengadilan, karena saya bisa menggunakan cara dengan misbruik van recht atau misbruik van omstandigheden. Kemudian juga saya bisa menggunakan apabila itu perjanjian mengandung klausul baku, sedangkan undang-undang perlindungan konsumen jelas klausul itu juga dapat dibatalkan secara hukum, gitu kan, atau batal demi hukum, gitu kan. Jadi permasalahan ini sebetulnya juga terkait dengan biaya, karena kerjasama itu justru merugikan saya sebagai nasabah penyimpan, karena sebagai nasabah penyimpan saya sudah diberikan kartu debit, kartu ATM, gitu kan, sebagai APMK.
kemudian pada saat saya membayar tagihan kartu kredit kepada Citibank gitu kan, menggunakan mesin ATM BCA milik ATM BCA, kartu APMK milik BCA, tetapi lucu yang menarik biaya adalah Citibank. Dan perkara 503 PDTG 2010 PN Jaksel ini sudah inkrah van Goes sampai pada tingkat peninjauan kembali gitu kan. Namun saya tidak membahas tentang perkaranya, nanti akan dibahas di kesempatan yang lain. Yang ingin saya pertanyakan adalah bahwa interkoneksi perjanjian kerjasama ini perbankan itu harus melalui perizinan atau sepengetahuan otoritas. Dalam hal ini pada saat gugatan saya ajukan ini sekitar tahun 2010, berarti otoritasnya masih Bank Indonesia selaku regulator, pengawas dan otoritas bank sentral gitu kan. Nah, setelah 2012 atau 2013 dengan berlakunya Undang-Undang OJK, terus dengan berdirinya juga lembaga OJK, kewenangan dari Bank Indonesia selaku otoritas mulai berpindah sebagian, khususnya dalam hal pengawasan dan penyidikan, dialihkan kepada OJK. Jadi saya sebetulnya mempermasalahkan apakah otoritas gitu kan, dalam hal ini BI dan OJK tidak tahu tentang kerahasiaan data pribadi nasabah. Sebetulnya permasalahan ini juga sudah saya angkat pada saat ada rencana terkait tentang single gate payment, gerbang tunggal pembayaran yang memungkinkan interkoneksi, dan memang interkoneksi itu diatur dalam Undang-Undang Perbankan atau Peraturan Bank Indonesia gitu kan, tentang APMK gitu. Namun sangat disayangkan apabila pertukaran data itu, terutama data nasabah penyimpan, itu sangat rahasia gitu kan. Jadi seharusnya otoritas itu melakukan uji materi dulu untuk merubah kerahasiaan nasabah penyimpan ini gitu kan, dan atau juga kerahasiaan nasabah debitur gitu kan, karena setiap nasabah itu pasti dijamin kerahasiaannya, terutama data pribadinya. Jadi sangat aneh dan janggal apabila interkoneksi ini kemudian di ACC, disetujui oleh otoritas. Dan lebih lucunya lagi gitu kan, terkait perjanjian interkoneksi ini yang diduga menyalahgunakan data pribadi nasabah penyimpan dan nasabah debitur, ya kan? Pihak lain itu ya masing-masing itu ada konsekuensi dari biaya yang harus ditanggung nasabah. Dan lucunya lagi, saya sebagai nasabah penyimpan BCA, justru saya yang dikenakan biaya transfer biaya administrasi dua kali, yaitu biaya administrasi sebagai nasabah, kemudian biaya transfer. Padahal saya transfernya juga menggunakan ATM BCA, ya kan, mesin ATM BCA, dan ATM BCA itu juga merupakan hak saya yang dijamin berdasarkan perjanjian simpan menyimpan, gitu kan. Namun justru biaya dibebankan kepada saya. Jadi seandainya saya melakukan transfer kepada bank lain gitu kan, ini yang menurut saya juga aneh. Jadi saya berharap otoritas untuk meninjau kembali lah permasalahan single gate payment ini gitu kan, agar supaya tidak terjadi dugaan pelanggaran hukum, apalagi sistem interkoneksi secara online itu juga dikaitkan dengan undang-undang ITE, apalagi sekarang ada undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi sebaiknya untuk ditinjau kembali lah. Kalaupun memang perlu dilaksanakan, jangan mengatasnamakan kemudahan nasabah, tetapi nasabah tetap dikenakan biaya. Dan yang lebih parahnya lagi, diduga itu melanggar kerahasiaan perbankan. Itu yang menjadi logikaku dan pikiranku menyatakan demikian gitu. Semoga hal ini bermanfaat. Salam sukses masih dari Alof Beach Walk Bali. Yes.